وجب الشكر علينا ودعا لله طلع بدر علينا بسديات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu ta'ala majduhu wa 'azima shanuhu khalaqal khalqa li-hikmah wa tawa 'alayha ilma wa basata lahu min fa'idil minnati ma jarat bihi fi adarihil kismah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Hadratul muhtaramin, para asatid, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada saat ini berkumpul bersama untuk mengadakan haul sekaligus bersolawat. Di sini dikatakan Cipandak bersolawat, Soyok berzikir. Ya, semuanya udah sempurna ini. Zikir ada, solawat ada, Quran ada. Tadi kata Ustadz Zainul, tadi pagi katanya ada pembacaan Al-Quran, khatmul Quran. Habisnya khatmul dalail, ya, membaca dalail dihatamin. Terus kita juga ada haul, sampai disebutkan ada sekitar 26 yang kita haulkan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tausiah, marilah kita bersama-sama kirimkan Fatihah, ya, kepada Sayyid Syarifuddin, Allah yaghfir li Sayyid Syarifuddin wa Sayyid Abdullah wa Sayyidah Siti Maisarah wa Syekh Haji Ahmad Jauhari Umar bin Muhammad Ishaq wa Ki Haji Abdul Hamid Pasuruan wa Ki Mas Jaya Karti wa Ki Mas Ali Jaya wa Ki Mas Entong Tubagus Zakaria wa Keramat Bayi wa Pangeran Raden Mas Kuncung wa Ki Mas Bungsu Taktakan wa Ki Haji Hasbullah bin Ki Haji Ahmad wa Ki Haji Nur Said bin Ki Haji Aslim wal Ustadz Haji Abdul Wahab bin Haji Ahmad wal Hudari bin Haji Saman wal Hambaliyah binti Haji Ali Hasan wa Haji Sadari bin Muhammad Amin wa Haji Sufiyah binti Ki Haji Salim wa Haji Qari'ah binti Ki Haji Abdullah Abbas wa Haji Ali Hasan bin Liman wa Rohaniyah binti Haji Abdul Karim wa Haji Muslih bin Sa'id wa Fathur Rahman bin Hudari wa Jasmani bin Hudari wa Syafi'ah binti Hudari. Allah yaghfir lahum warhamhum wa yaskinhum jannah birahmatih wa walidina wa walidayhim khassah wa jami' amwatina wa amwatil muslimin 'ammah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kita doakan wabil khusus Ustadz Zainul, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi sama Allah, dan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tatkala kita ingin mengadakan haul atau mengadakan, orang ngomongnya rawahan kalau nggak salah ya, mengirimkan hadiah kepada arwah, mengirimkan Fatihah kepada arwah, mengirimkan bacaan Al-Quran kepada arwah, baik itu orang tua kita atau kerabat kita. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti sama orang tua, untuk berbakti sama guru, dan berbakti kepada gurunya guru.
Sehingga dikatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya kalian diwajibkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkannya, dan untuk berbuat baik kepada keluarga, orang tua, wabil walidain, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baik. Dan cara berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup kita ketahui dengan taat, kagak ngebantah, sebagaimana di ayat selanjutnya dikatakan wala taqul lahum uffi wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Itu kan kalau masih hidup. Kalau yang telah wafat, bagaimana caranya kita berbakti sama mereka sedangkan mereka udah wafat? Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat, dan sahabat tersebut bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caraku untuk berbakti sama orang tua yang telah wafat? Maka kata Nabi Muhammad SAW, jangan kau lupakan 4 hal ini. Hal yang pertama adalah ad-du'a lahuma, mendoakan orang tua. Yang kedua, wal istighfar lahuma, istighfar kepada kedua orang tua. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya orang tua bukan satu. Orang tua itu orang tua yang melahirkan, orang tua yang menikahkan putrinya kepada kita, atau bahasa kita mertua, dan juga orang yang mengajarkan kita ilmu agama, itu juga orang tua. Dan kita harus berbakti kepada semua orang tua tersebut. Sebagaimana di haul ini ada guru-guru beliau, ada Habib Segaf Al-Habsyi, ya, dan juga ada Lustar, itu banyak di situ disebutkan. Dan kita diunjurkan untuk berbakti. Maka kata Nabi Muhammad, doakan dan istighfar. 2 hal ini udah tercakup di dalam doa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghafirli itu istighfar. Ya Allah, ampunkan orang tuaku dan ampunkan aku. Dan yang kedua doa, warhamhuma, dan kasih sayangi kedua orang tuaku. 2 hal ini sudah tercukupi dan tercakup di dalam ayat ini. Tatkala kita mengatakan Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, 2 hak yang kita tunaikan kepada orang tua yang telah wafat udah kita berikan. Haknya tuh udah kita berikan. 2 hal lagi nih yang belum kita lakukan. Apa itu? Yang ketiga adalah menunaikan janjinya. Janji orang tua, hajat orang tua, keinginan guru yang belum tersampaikan, harapan guru kepada murid-muridnya. Tatkala kita punya guru, guru kita punya harapan, maka artinya apa? Itu adalah sesuatu yang harus kita tunaikan. Guru kita berharap murid-murid menjadi orang besar, ngajar walaupun ngajar ikro, ngajar walaupun ngajar sedikit kecil, jangan sampai ilmunya hilang habis belajar. Itu harapan guru dan kita harus tunaikan. Terlebih kalau misalnya orang tua punya hutang dan lain-lain, kita tunain. Jangan pada saat orang tua banyak utang kita kabur. Orang tua kita wafat, ninggalin hutang banyak. Kita takut kelilit hutang orang tua. Orang tua bukan ngewarisin duit, ngewarisin utang, kabur. Nah, ini artinya nggak berbakti sama orang tua. Kenapa? Orang yang mati syahid diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Orang mati syahid itu dosanya diampuni nama Allah semuanya kecuali 1, hutang. Yaghfir lisyahidina kulla dzambin illa ad-dain, kata Rasulullah. Dosa orang yang mati syahid semuanya diampuni nama Allah kecuali apa? Hutang. Tatkala dia punya hutang nggak diampunin, ntar dipending masuk surganya. Maka jangan sembarangan hutang. Ke warung sedikit, ngerokok, beli sebatang, hutang. Besok ngambil lagi rokok sebatang, utang lagi. Bisa akhirnya utang. Dan kagak pernah dicatat lagi. Lupa, kabur. Hati-hati. Orang warung aja udah ngumumin kan. Yang namanya Hiroshima Nagasaki di Jepang hancur dengan bom, namun warung hancur dengan bon katanya. Maka hati-hati. Bukan masalah dunianya masyarakat hadirin, namun hubungan kita kelak di akhirat yang ribet. Jadi tunaikan janji-janji mereka, harapan mereka. Dan yang keempat, masyaallah hadirin,
Sampaikan, sambungkan tali silaturahmi yang telah terjalin oleh orang tua. Orang tua kita, guru kita menjalin menjalin hubungan antara satu sama lain, jangan kita putusin. Iya, 4 ini harus terjadi. Namun para ulama mengatakan, selain kita mendoakan mereka, istighfar kepada mereka, itu kan kita hakikatnya telah menunaikan hak kita yang harus kita tunaikan kepada orang tua. Namun ada yang lebih hebat lagi, masyarul hadirin. Apa itu? Sholawat, baca Quran. Nah di sini, di malam ini, dari pagi sampai sekarang Al-Quran dibacakan. Hatam lagi, hataman Al-Quran. Doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada hataman Al-Qur'an. Itu hataman. Yang kedua ada dalailul khairat. Itu kata ulama, hadiah yang paling hebat yang bisa kita berikan kepada orang tua yang telah wafat adalah sholawat. Itu hadiah yang paling agung yang kita berikan. Kok sholawat? Emang sholawat apa hubungannya? Tatkala kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau dengan sighah sholawat yang lain, itu hakikatnya kita telah membawa nama orang tua kita ke hadapan Nabi Muhammad. Karena setiap orang yang bersolawat kepada Rasulullah, ada satu malaikat yang emang ditugaskan bawa nama kita untuk nyampein ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, fulan bin fulan bersolawat kepadamu. Dan tatkala kita bersolawat, tatkala itu solawat kita niatkan buat ini, buat itu, buat ini, ya, buat keluarga. Terlebih solawatnya ada haul. Hakikatnya pada satu malaikat akan mengadakan kepada Rasulullah SAW, menyatakan apa? Ya Rasulullah, fulan bin fulan bersolawat kepadamu di tempat ini dalam kegiatan ini. Kita aja kalau misalnya nama kita diucapkan di dalam suatu acara, itu bangga banget. Apalagi acara-acara besar. Apalagi kalau misalnya itu di pemerintahan, apalagi di istana presiden, apalagi kalau di berita. Itu kalau misalnya nama kita disebutkan di berita, masuk TV, nama doang tuh tertulis, itu bakal kita screenshot, kita masuk ke Instagram, kita print, kita pajang di rumah, bikin status lagi, saking senangnya. Bukan status WhatsApp doang, Instagram, TikTok, apalagi tuh, semuanya dia buat. Saking senangnya namanya disebutin di berita. Nah ini namanya dan nama orang tuanya disebutkan di hadapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia dan sosok yang paling mulia di muka bumi. Nama kita, nama orang tua kita disebutkan di hadapan beliau. Ini harusnya lebih bangga lagi kita. Maka ulama mengatakan yang paling bagus, yang paling baik hadiah buat orang tua, guru yang telah wafat, sholawat. Itu salawat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan masyarul hadirin, kita berkumpul di sini bangganya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kita kumpul di sini bangga dengan Rasulullah. Ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadum. Bersama kita ada kebahagiaan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kebahagiaan ini selalu bercucuran, selalu bersama kita sampai kita wafat kelak. Tatkala Abu Lahab saja yang sehari bangga dengan kelahiran Nabi Muhammad, cuma sehari, seumur hidupnya ngecaci maki, ngehina, ngeganggu, ngelukai. Bahkan dalam kitab Muhammad Rasulullah, itu Abu Lahab dan Abu Jahal kerjaannya kalau Nabi lagi dakwah, dia di belakang Nabi. Nabi lagi dakwah di depan orang nih, dia di belakang, dia bilang, jangan dipercaya, bohong, ngibul, penyihir, gila. Kita pernah ngedapatin kayak gitu? Nggak pernah. Kita nggak pernah mendapatkan ujian sebesar ujian para nabi, ujian para rasul. Tapi seringkali kita mengeluh melebihi daripada para nabi dan rasul. Di dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Ibn Katsir disebutkan asyaddul bala fid dunyal anbiya thumma salihun thumma alladhina yalunahum. Itu beliau menukilkan suatu hadis yang mengatakan yang namanya bala, ujian, musibah paling besar itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali paling berat ke Nabi. Padi pohon semakin tinggi, angin semakin kencang. Derajat orang semakin tinggi, maka semakin kencang ujian yang diberikan sama Allah. Kemudian orang soleh, kemudian barulah ke bawahnya. Cuma mereka nggak pernah ngeluh. Mereka nggak pernah ngeluh sama sekali, bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullama zida syaukatan fid din, zida lahu fi bala'ih.
semakin tambah orang kuat di dalam agama, maka balanya akan, ujiannya akan ditambah sama Allah. Maka Nabi Muhammad tuh lagi dakwah, Abu Lahab di belakang dicaci maki, dihina, namun Nabi sabar. Tapi Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan azab karena bangga dengan Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita yang sampai baca Dalail Khairat Hatam, yang setiap hari mengadakan maulid, di sini maulid, di sana maulid, setiap hari kita sholawat. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di dalam kitab maulid beliau Ad-Diya'ul Lami, beliau mengatakan hadza ma'al kufr fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Ini dengan orang yang kafir. Bagaimana kalau misal orang tersebut adalah orang yang benar-benar penuh keimanan dengan Nabi Muhammad? Orang kafir sehari bangga dapat keringanan, yang penting ikhlas, tulus. Iya, yang penting ikhlas tuh tulus. Jangan bangga sama Nabi Muhammad, senang datang maulid bukan untuk Nabi, untuk besek, untuk berkatan. Iya. Datang ke sini untuk Nabi, banggain Nabi, senangin Nabi, memuliakan Nabi Muhammad. Dari situ kita akan mendapatkan keberkahan, masyaallah hadirin. Iya. Abu Lahab sehari, nah kita setiap hari bangganya dengan Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi qori kita membacakan suatu ayat, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini ayat turun buat siapa, tahu nggak? Ini ayat turun untuk Zaid bin Harithah. Zaid, bahkan ayat seatasnya itu surah Al-Ahzab. Ini ayat surah Al-Ahzab juz 22. Itu ayat di atasnya tentang Zaid juga. Apa namanya? Qadha Zaidun min hawataran zawwajnaka halikai la takun 'alal mu'minin harajun fi azwajin adiyaihim idza qadaw minhunna watara. Terus di bawahnya tuh baru tentang makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Ini ada ikatan satu sama lain. Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah dulu itu seorang yang diculik. Jadi Zaid bin Harithah sama bapaknya Harithah datang ke kota Mekah. Cuma di pertengahan jalan ada begal. Kalau orang dulu, kalau kita sekarang mungkin ngebegal motor, orangnya dibunuh. Kalau orang dulu kagak, yang dibegal manusianya, dibawa lari, dijual. Lebih parah lagi, jadi budak. Orangnya dijual, orangnya ini anak kecil dibawa dijual. Zaid bin Harithah sama kayak gitu, diculik, dibawa, dijual. Yang ngebeli pada saat itu keluarganya Khadijah. Ngebeli pada saat keluarganya Khadijah. Inti singkat cerita, ini Zaid bin Harithah berada di tangan dan di bawah Nabi Muhammad SAW. Diangkat anak menjadi Nabi Muhammad. Namun suatu hari ada keluarga Zaid bin Harithah datang ke kota Madinah. Pada saat dia datang ke kota Madinah, dia ngelihat di sesuatu tempat ada Zaid bin Harithah. Dia tahu ini pamannya nih, pamannya Zaid, saudaranya Harithah. Dia ngeliat, wah ini kayaknya Zaid nih. Kita kalau misal punya keponakan, punya keluarga, mau kita ngelihat udah lama 10 tahun gak ketemu, masih ada ciri-ciri itu, masih ada miripnya. Pamannya juga sama, ngelihat kayaknya ini Z. Dipasatin, kalau Palembang pasatin, ditelitiin, diliatin gitu. Diliatin, bener, ciri-cirinya Z. Balik dia langsung ke kota dia, ngabarin ke Harithah bahwasanya anakmu yang dulu diculik ketemu. Bangganya ini anak, bangganya ini bapak datang langsung ke kota Madinah untuk menemui anaknya bersama pamannya tadi. Diketuklah rumah tersebut, nggak tahu rumah Nabi Muhammad SAW. Dia nggak tahu itu Nabi. Pada saat dia diketuk, Nabi Muhammad ngebuka, ditanya, siapa engkau dan apa tujuanmu? Kata dia, ya fulan, aku datang ke sini untuk menjemput anakku. Siapa? Zaid. Aku Harithah dan ini pamannya, ini saudaraku. Maka pada saat itu Zaid bin Harithah masih di dalam, Nabi yang berhadapan. Ini orang ngomong, aku ingin membawa ini anakku. Kata Rasulullah, dia udah menjadi anak angkatku. Gini aja, kita panggil Zaid bin Harithah dan kita lihat. Kalau misalnya dia memilih ayahnya dan pamannya, silahkan bawa balik. Namun tatkala dia memilih aku, maka jangan bawa balik dia, biar dia bersamaku. Dipanggil Zaid bin Harithah, dihadapkan kepada ayahnya, dikasih tahu sama Rasulullah, ini ayahmu, ini pamanmu. Disuruh milih
Apa kata Zaid bin Harithah? Aku ingin bersamamu ya Muhammad. Bapaknya ditinggalin, pamannya ditinggalin, dia lebih memilih Nabi Muhammad SAW. Tulus di dalam mencintai, tulus di dalam menyayangi, tulus ingin bersama Rasulullah SAW. Ayahnya sedih, kebetulan ayahnya musyrik, ya, ayahnya sedih, dan dia tinggal sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengar kayak gitu, senangnya luar biasa, bangganya luar biasa, sehingga Zaid bin Harithah dibawa keliling kota dan dikatakan, hadza ibni, ini anakku. Dari situlah akhirnya terdengar bahwasanya Zaid bukan bin Harithah, Zaid bin Muhammad. Ya, saking senangnya Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita ngelihat di dalam Al-Quran, tidak ada nama satu sahabat yang disebutkan secara sharih. Sharih itu secara jelas. Hatta Abu Bakar Siddiq di dalam Al-Quran itu bukan disebutkan dengan namanya. Di surah Al-Balad bukan dengan namanya, dengan domir. Ahli tafsir yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan adalah Abu Bakar. Di dalam surah At-Taubah, idh yaqulu li sahibihi, dengan domir, li sahibihi, sahib nabi. Enggak disebutkan idh yaqulu Abu Bakar lin nabi, enggak, tapi li sahibihi. Namun pada saat Zaid, falamma qada Zaidum minha watar, Zaid, nama Zaidnya ada. Saking bangganya Nabi Muhammad dengan Zaid. Kenapa? Karena dia tulus mencintai Rasulullah. Nah, kita tulus nggak cinta sama Nabi Muhammad? Mungkin kita ngerasa bahwasanya kita bangga dengan Nabi Muhammad. Namun yang paling hebat tatkala Nabi bangga kepada kita, sebagaimana Nabi bangga dengan Zaid, mengumumkan kepada orang-orang bahwasanya Zaid adalah anakku. Ini yang luar biasa. Kalau kita doang yang bangga, semua orang bangga. Dari zaman dulu, semua umat, dari zaman dulu semua umat membanggakan Nabi Muhammad. Bahkan setiap nabi tidak diangkat menjadi nabi, melainkan diambilkan perjanjian yang diabadikan di dalam surah Al-Imran juz 3 halaman 60. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Kata Allah, pada saat mau diambil perjanjian para nabi dan rasul, kalau kalian ingin menjadi nabi, kalian setelah kalian akan datang seorang rasul, kalian harus beriman, harus tolong agamanya, harus kasih kabar kepada umat kalian bahwasanya akan datang nabi terakhir. Makanya kalau kita melihat umatnya Nabi Musa tahu nabi terakhir dari Arab. Bahkan orang Yahudi itu mereka bertawassul. Ya, mereka bertawassul untuk kemenangan di dalam peperangan, itu bertawassul dengan Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya, di dalam Al-Quran juz 1 di surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Orang-orang Yahudi dulu menang terus perang, tawasul sama Nabi Muhammad. Semua bangga dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa disebutkan di juz 27 di dalam Al-Quran. Nabi Isa membawa kabar, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Akan datang nabi setelahku, Nabi Ahmad, Nabi Muhammad. Semuanya bangga, semua orang bangga. Bahkan tatkala kita wafat di yaumil qiyamah, di akhirat, semua orang akan meminta pertolongan sama Nabi Muhammad. Banyak. Jadi kalau kita bangga, itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang biasa. Bahkan tatkala kita senang dengan Rasulullah, itu sesuatu yang wajib. Disebutkan tadi pada saat kita mahalul qiyam, pada saat datang dibacakan tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina. Orang Madinah aja ngomong, kami wajib bersyukur karena Nabi datang kepada kami. Namun yang hebat tatkala kita yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana siapa? Zaid bin Harithah. Dibawa sama Nabi Muhammad, bangganya luar biasa Nabi Muhammad karena ketulusan cinta Zaid bin Harithah. Orang kenal sampai Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Maka dari inilah turun ayat tersebut. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukan ayah salah satu dari anak kalian. Karena apa? Nabi Muhammad punya anak laki-laki 3, wafat semua masih kecil. Di antara hikmahnya, kalau Nabi punya anak laki-laki diangkat menjadi Nabi lagi. Nabi Muhammad Nabi terakhir. Kalau punya anak laki-laki sampai dewasa bakal jadi Nabi lagi.
Itu sunnatullah. Ya, itu sunnatullah. Kita lihat Nabi Musa, la ilaha illallah, Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ismail, Ishak. Ishak punya anak, Yakub, Yakub Nabi. Yakub punya anak, Yusuf, Yusuf Nabi. Daud punya anak, Sulaiman, Nabi juga. Sunnatullah. Udah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kok yang jadi nabi cuma Nabi Yusuf doang, yang lain kagak. Nah, di sini Ibn Katsir mengatakan karena saudaranya Nabi Yusuf dari kecil tidak mencerminkan akhlak yang baik. Dari sini akhirnya nggak diangkat menjadi nabi. Anak-anak Nabi Muhammad SAW wafat masih kecil, itu hikmahnya. Jadi tatkala ada yang mengatakan Zaid bin Muhammad ditegur sama Allah. Bahkan ayat yang di atasnya, ya, falamma qada Zaidun minha watara, itu tatkala Zaid menikah dengan Zainab, itu sebenarnya untuk apa? Untuk menepis tabanni. Apa itu tabanni? Orang yang mengatakan bahwa saya Zaid anaknya Muhammad. Namun yang mau kita bahas di sini, ma'asyarul hadirin, kebanggaan kita kepada Rasulullah. Gimana sih biar kita bisa dibanggakan sama Nabi? Tatkala kita yang bangga sama Nabi Muhammad biasa. Cuma bagaimana kita yang bisa dibanggakan sama Rasulullah? Kita senang dengan Nabi Muhammad SAW, itu yang harus. Itu sesuatu yang harus kita lakukan. Bahkan disebutkan oleh ulama, tatkala kita memiliki kesenangan, kebanggaan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah akan memberikan kita cahaya. Dan cahaya tersebut akan masuk ke dalam sanubari, ke dalam hati kita, dan akan menerangi hati kita. Bahkan masyarul hadirin, cahaya tersebut akan membuka mata hati kita. Kita ini punya mata. Mata kita cuma bukan satu. Emang kita ini kalau mata cuma zohirnya doang, ini nih mata kita ini. Secara zohir. Tatkala orang matanya tertutup, mata yang zohir, maka dia nggak bisa ngelihat. Namun ada yang lebih hebat daripada mata zohir, mata batin, mata hati. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Kata Allah, orang-orang yang kufar, yang jauh dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad, mereka akan buta. Tapi kata Allah apa? Kalau kita lihat orang kufar banyak, enggak buta. Dia ngelihat dengan mata, enggak pakai bantuan lain, jelas matanya. Tapi Allah mengatakan dia buta. Dijelaskan nama Allah, fa innaha la ta'mal absar, yang buta bukan mata ini, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi yang buta mata hati yang ada di dalam dadanya. Artinya apa? Hati ada mata, dan tidaklah orang bisa menghidupkan mata tersebut melainkan orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengikutkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Tatkala seseorang ngikutin Nabi Muhammad secara sempurna, maka mata hatinya akan dibukakan sama Allah. Kita kalau misalnya sakit mata, belek, tahu belek kan, kotor matanya, itu melek itu susah. Belek mata hati ada juga, maksiat. Tatkala tertutupi terlapis, melihatnya susah, tertutup, gelap jadinya. Padahal hati ada mata. Kata Nabi Muhammad, ittaqu firasatal mu'min fa innahum yanzuruna binurillah. Hati-hati dengan firasat orang mukmin, karena mereka melihat dengan mata hati, dengan cahaya Allah yang berada di dalam mata hati. Banyak orang buta, nggak bisa ngelihat, namun dia diberikan kelebihan sama Allah, bisa melihat melebihi daripada orang yang melihat dengan mata zahir. Nggak sedikit, banyak, masyaallah hadirin. Yang saya alami ada beberapa cerita, ada beberapa kisah. Di antaranya pernah pada saat itu saya ngisi di dalam suatu acara di daerah Kriu di Tangerang Ciledug. Kebetulan saya menerjemahkan suatu ceramah daripada ulama Hadramut. Ada seseorang yang datang bawa anaknya, minta doain, ya Habib doain anak saya, anak masih kecil mungkin 3-4 bulan, biar anak soleh nih. Tahu nggak kata ulama tersebut? Ente kalau misalnya anaknya pengen soleh, sholat subuh tadi qadha. Dia gak tinggal bareng, gak hidup bareng, gak sekamar, kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Itulah mata hati.
Pada saat saya berada di Sukabumi, ada seorang ulama, perempuan, waliyah, namanya Hubabah Salamah. Allah yarhamha, udah meninggal. Kebetulan saya pada saat itu lagi ada problem. Sahabat karib saya meninggal, yang dekat dari SD, SMP, mondok sampai manapun, agak malam bareng, semuanya bareng. Udah kayak apa namanya, kakak sama adik deh gitu, saking dekatnya. Cuma pada saat beliau meninggal di depan mata saya sendiri, saya pun akhirnya bawa pikiran sedih. Sehingga pada saat itu, masyaallah hadirin, saya datang nih ke rumah Hubabah Salamah. Belum ngomong satu kalimat sekalipun, satu kata sekalipun, nggak ngomong sama sekali. Tiba-tiba dia bilang, lu ngapain mikirin orang mati, ntar stres, ntar gila. Ikhlasin. Saya nggak ngomong, saya baru ketemu pertama kali itu doang, dan belum ada yang menyampaikan bahwa saya akan ketemu, saya ada problem, nggak ada. Tiba-tiba saya bawa orang juga satu. Sekarang orang udah masya Allah, udah jadi hebat. Pada saat dia datang bareng saya, dia bilang, lihat dikit, lu yang dulu pernah di kamar mandi mau jatuh pegangan ya. Siapa yang tahu kita di kamar mandi, bini aja kagak tahu. Ini dibilang, lu pernah mau jatuh di kamar mandi terus teriak sekenceng-kenceng Allahu Akbar, bener nggak? Benar. Lu bakal jadi orang hebat, dan kejadian bakal jadi orang hebat. Sekarang jadi orang hebat. Kok bisa dia tahu? Mata hati. Maka kata Allah, orang-orang yang jauh dari Allah, mata zahirnya mati. Mata zahirnya nggak mati. Fa innaha la ta'mal absar, matanya nggak buta, tapi mata hatinya yang buta. Begitupun pada saat saya di Hadramaut, ada problem di Indonesia, ribet, masalah banyak. Salah satu orang pada saat kita lagi ziarah Nabi Allah Hud alaihissalatu wassalam, lagi ziarah Nabi Allah Hud, ada yang datang, saya nggak pernah kenal, nggak pernah cerita, dia datang, dia ngomong, ente lagi ada masalah yang sangat banyak ya. Dan dia ceritakan dari A sampai Z masalah tersebut secara detail. Padahal saya nggak pernah kenal, dia nggak pernah tahu siapa saya, dan dia manggil saya dengan nama, tahu. Mata hati, nggak usah jauh-jauh. Tadi barusan kita mampir ke pondok pesantrennya Ustaz Kiai Haji Ali. Kita mau bahas tentang seorang ulama tadi, tentang Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang kita sering baca Ratib Haddad. Itu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dari umur 5 tahun buta matanya, mata zohirnya buta, nggak bisa ngelihat, kena penyakit. Cuma ada seseorang waktu itu ngeremehin Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Banyak orang datang ke majelis beliau. Akhirnya dibilangin, ngapain datang ke majelis orang tersebut, orang dia kagak bisa ngelihat, ngapain datang? Tapi dia penasaran, akhirnya dia datang. Di majelis Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu disediakan kopi. Disediakan kopi. Kopi gelas kecil itu dibagiin ke hadirin, minum kopi. Ini orang yang ngeremehin Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mau minum, dia di soft paling belakang, Habib Abdullah di depan. Dia mau minum, tiba-tiba Habib Abdullah Al-Haddad ngomong, teriak, ya fulan bin fulan di belakang, kopinya jangan diminum dulu. Kaget dia, karena di kopimu ada laler. Dia lihat, bener ada laler, padahal buta dari umur 5 tahun. Benar ada laler. Dari sini akhirnya dia taubat dan menjadi murid setianya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kok bisa? Nih mata hati. Dan orang bisa mendapatkan mata hati tatkala terus disirami dengan apa? Dengan kebanggaan dan cinta dengan Nabi Muhammad, dengan ngikutin dan tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dapat itu gara-gara apa? Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, bermimpi dengan Nabi Muhammad, dan setiap mimpi kepada Nabi Muhammad dia mendengar Nabi Muhammad membanggakan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sehingga beliau mengatakan, qarrat bihi ainun nabi Muhammadi fahuwa lahu min ahsanil auladi. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjadi cucu banggaan Nabi Muhammad. Kok bisa dibanggakan, disenangin sama Nabi Muhammad? Nggak pernah ninggalin sunnah, ngikut sama Nabi Muhammad tulus, cinta sama Nabi Muhammad tulus, bangga. Akhir-akhir dia dibanggakan oleh Rasulullah, mata hatinya kebuka. Gara-gara apa? Bangga dengan Nabi Muhammad, sehingga Nabi pun membanggakannya. Cuma dengan catatan tulus, dan bukan cuma bangga doang. Bukan cuma hadir maulid doang. Cuma apa yang didapatkan di dalam maulid, apa yang didapatkan di dalam kajian dari sunnah dan akhlak, terapkan kepada keluarga kita, bawa kepada keluarga kita. Jangan bawa berkat plastik doang.
Bawa akhlak ilmu Nabi Muhammad kita bagikan kepada keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga Muhammadi yang hidup di dalam lingkungan Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad telah wafat, namun nur cahaya Nabi hidup di rumah kita. Itu yang diharapkan, ma'asyarul hadirin. Jadi tatkala kita bangga sama Nabi Muhammad, banyak kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Mata hati kita terbuka, mendengar sesuatu hidup, ibadah, sholat, zakat, sedekah, lezat. Ya, semuanya akan lezat. Maka dari itu marilah kita banggakan Nabi Muhammad SAW agar kita pun dapat dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Dan insya Allah tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sakit disembuhkan sama Allah, dan kita berharap kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad, dan kita menjadi umat sebaik-baik umat yang membanggakan Nabi Muhammad. Dan insya Allah semua daripada keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah siapapun yang ada hajat pada saat ini, hajatnya dimudahkan sama Allah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jal jamana hada jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ya man la yahtaju lil bayan wa tafsir, hajatuna ilaika katsir wa anta alimun bihi wa khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah. Hada minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.